Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zifki dan dengan NIM 232400036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang visualisasi data privat dari toko cahaya batik. Jenis data dari data tersebut adalah data privat yang di mana data tersebut adalah data internal perusahaan. Yang kedua, sumber data. Sumber data tersebut yaitu sistem penjualan internal toko daster cahaya batik. Yang B, data yang digunakan. Nama data, data penjualan toko daster cahaya batik. Deskripsi data 5W-nya. What, data transaksi penjualan daster batik dengan berbagai jenis dan model. Who, pelanggan toko daster cahaya batik. When, periode Januari sampai Juni 2025. Where, transaksi di toko yaitu baik fisik maupun online. Why, untuk analisis performa penjualan referensi produk dan pola pembelian. Jumlah data dari data tersebut berjumlah 316. Data ini adalah data sebelum di cleaning, berjumlah 316, dan jumlah atribut dalam data tersebut berjumlah 8, yaitu ada ID transaksi, tanggal, nama produk, jenis daster, harga, jumlah terjual, total, dan metode pembayaran. Oke, tujuan analisa atau goal, yaitu tujuan bisnis. Yang pertama ada mengidentifikasi tren penjualan daster berdasarkan jenis dan model. Yang kedua, menganalisis referensi pelanggan terhadap ide tipe daster, mengetahui metode pembayaran yang paling populer. Yang keempat, mencari pola penjualan berdasarkan waktu bulan. Memberikan rekomendasi strategi pemasaran dan inventory management. Yang selanjutnya kita akan melakukan yang namanya pembersihan data. Dalam tahap pembersihan data tersebut ditemukan 30 baris dengan ID duplikat dan ID ditemukan 30 missing value yang berada pada tanggal, nama produk, harga, jumlah terjual, total, dan metode pembayaran. Dan bisa terlihat dengan jelas di dalam screenshot terdapat 30 baris dengan ID duplikat yang sama, dan ditemukan juga 30 missing value yang berada di tanggal, nama produk, harga, dan jumlah terjual, dan metode pembayaran. Dan EDA-nya yaitu atau exploratory data analysis, yaitu pertanyaan analitisnya. Apa tren daster yang paling populer? Apa metode pembayaran yang sering digunakan per bulan? Berapa frekuensi metode pembayaran yang sering digunakan? Apa tren penjualan yang ada pada cahaya batik? Apa metode pembayaran yang sering digunakan berdasarkan total transaksi? Yang kelima, visualisasi dalam dashboard. Yang pertama ada bar chart, yaitu berisi tentang metode pembayaran per bulan, yang dimana paling sering digunakan adalah metode pembayaran debit. Yang kedua ada line chart, yaitu yang berisi tren penjualan, yang bisa dilihat juga paling banyak pembelian ada di daster lengan pendek. Yang ketiga ada horizontal bar, yang berisi tentang produk terlaris, yang dimana paling laris yaitu daster batik anggrek. Yang keempat, horizontal bar, yaitu berisi tentang tren jenis daster yang paling populer, yang di mana paling populer adalah lengan panjang. Yang kelima, horizontal bar, yaitu frekuensi metode pembayaran yang berisi tentang frekuensi paling banyak yaitu tunai. Yang keenam, bar chart, metode pembayaran yang sering digunakan berdasarkan total transaksi, yaitu paling banyak ada di debit. Komunikasi dan conclusion. Komunikasi hasil EDA yaitu what,
Analisis penjualan daster batik periode Januari sampai Juni 2025. Mengidentifikasi pola pembelian dan preferensi konsumen. Who, target audience, manajemen toko, tim marketing dan inventory manager, stockholder atau pemilik bisnis dan investor. When, yang pertama ada periode analisis, yaitu 6 bulan pertama pada 2025. Data dikumpulkan real time dari sistem penjualan. Where, yang pertama ada lokal bisnis, yaitu dari toko daster Sinar Batik. Area distribusi lokal berdasarkan transaksi. Why, untuk meningkatkan strategi penjualan, optimasi inventory management, dan meningkatkan customer experience. Conclusion atau insight-nya yaitu yang pertama ada trend produk daster batik anggrek paling laris dengan varian panjang adalah yang paling diminati. Yang kedua, metode pembayaran yaitu yang paling sering digunakan adalah debit dan tunai yang mendominasi, yaitu mencerminkan preferensi mix. Yang ketiga, pattern waktu penjualan meningkat signifikan pada bulan April sampai Juni yang berada pada musim panas. Yang keempat, harga optimal. Produk dengan harga 60.000 sampai 100.000 paling banyak terjual. Nomor 5 ada customer preference, yaitu pelanggan lebih suka transaksi non tunai sebesar 75%. Keputusan bisnis. Yang pertama ada inventory management yang berisi meningkatkan stok daster batik anggrek jenis lengan panjang. Yang kedua, marketing strategi dengan cara mempromosikan produk melalui channel digital yang mendukung QRIS. Yang ketiga, pricing strategi yang berisi pertahankan harga di range 60.000 sampai 100.000 untuk produk terlaris. Yang nomor 4 ada operasional, yaitu mengoptimalkan sistem pembayaran QRIS dan transfer untuk customer experience. Yang kelima, seasonal planning. Siapkan stok khusus untuk periode high season dari mulai April sampai Juni. Rekomendasi, implementasi loyalty program untuk pembayaran digital, bundling produk untuk meningkatkan average transaction value, analisis lebih lanjut untuk segmentasi pelanggan, pengembangan varian baru berdasarkan preferensi yang teridentifikasi. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.